Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Rizaldi dari Fakultas Kedokteran Unisba, NPM 10 1117042, ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Hubungan Lama Kerja dengan Gangguan Pendengaran Akibat Bising pada Karyawan Arena Bermain Mall X Kota Cirebon. Latar belakang ini diawali dengan gangguan pendengaran akibat bising, yaitu adalah penurunan fungsi pendengaran yang diakibatkan adalah paparan intensitas bising yang berlebih dengan waktu yang panjang. Di dunia menurut WHO tahun 2018 terdapat 466 juta orang yang menderita gangguan pendengaran. Sedangkan di Indonesia menurut Kemenkes RI 2016 terdapat 16,8 dari total populasinya itu didiagnosis menderita gangguan pendengaran. Dan di Jawa Barat itu sekitar 2,5% dari populasi. Kemudian lanjutkan dengan bising, yaitu adalah suara yang tidak mengenakan dengan intensitas 85 desibel atau lebih yang menyebabkan kerusakan reseptor pendengaran organ korti yang menyebabkan gangguan pendengaran itu sendiri. Penelitian lain menjelaskan bahwa kebisingan pada arcade game center atau arena bermain itu berkisar 80-90 desibel. Tujuan penelitian di sini untuk menilai hubungan lama kerja dengan gangguan pendengaran akibat bising pada karyawan arena bermain Mall X Kota Cirebon. Tujuan khususnya itu mengetahui lama kerja karyawan, mengetahui jumlah gangguan pendengaran pada karyawan, dan mengetahui hubungan lama kerja dengan gangguan pendengaran akibat bising pada karyawan arena bermain Mall X Kota Cirebon. Bahan dan metode penelitian. Dari subjek penelitian yang diambil dari peneliti adalah seluruh karyawan arena bermain Mall X di Kota Cirebon. Populasi target adalah karyawan yang bekerja di arena bermain Kota Cirebon, dan populasi terjangkaunya adalah karyawan yang bekerja di arena bermain Mall X di Kota Cirebon pada tahun 2020. Besaran dan teknik pengambilan sampel. Pengambilan sampel ini dengan cara total sampling dengan rencana penelitian ini metode kualitatif yaitu analitik observasional dengan rancangan cross-sectional study. Variabel yang diteliti adalah gangguan pendengaran akibat bising yang merupakan fungsi pendengaran penurunan fungsi pendengaran bersifat non-binaural yang diukur dengan menggunakan audiometri. Kemudian lama kerja yaitu jangka lama waktunya seorang bekerja pada tempat tersebut, dan juga ada variabel intensitas kebisingan yang diukur dengan skala ukuran sound level meter. Analisis data ini dianalisis secara deskriptif dan analitik, disajikan dalam bentuk distribusi dan frekuensi presentasi. Kemudian dilakukan uji statistik dengan chi-square dengan program SPSS untuk mengetahui hubungan lama kerja dengan gangguan pendengaran. Hasil penelitian di sini terdapat 16 orang dengan jenis kelamin laki-laki 9 dan perempuan itu sebanyak 7 orang. Usia rentang 20-25 itu sebanyak 7 orang, usia 26-30 tahun itu 5 orang, dan usia lebih dari 30 tahun sebanyak 4 orang. Dan lama kerja kurang dari 6 tahun sebanyak 11 orang, lama kerja 6-10 tahun sebanyak 1 orang, dan lama kerja lebih dari 10 tahun sebanyak 4 orang. Dari hasil penelitian ukur audiometri terdapat 5 orang dengan tuli sensori neural. Dari kondisi pendengaran berdasarkan lama kerja didapatkan bahwa karyawan yang mendapatkan atau dengan kondisi pendengaran tuli sensori neural berada pada lama kerja lebih dari 6 tahun, yaitu pada lama kerja yang 6-10 tahun terdapat 1 orang, dan lama kerja lebih dari 10 tahun itu sebanyak 4 orang. Jadi jumlah total ada 5 orang yang mendapatkan tulisan suri neural. Setelah dilakukan uji chi-square menggunakan metode SPSS, didapatkan bahwa p-value-nya ini 0,00, yaitu kurang dari 0,05, yang dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara lama kerja dengan gangguan pendengaran pada karyawan. Jadi kesimpulan untuk penelitian yang saya lakukan adalah terdapat hubungannya antara lama kerja dengan gangguan pendengaran pada karyawan arena bermain Mall X di Kota Cirebon. Saran akademis yang dapat saya berikan yaitu adalah sebagai bahan pembelajaran dan pengembangan penelitian selanjutnya bagi peneliti-peneliti yang bergerak di bidang yang sama, terutama di bagian kesehatan industri. Selanjutnya, diperlukan penelitian lebih lanjut dengan meningkatkan jumlah responden dan rentang waktu yang lebih lama agar mendapatkan diagnosis yang lebih baik. Kemudian diperlakukan juga adanya pemeriksaan penunjang lain selain audiometri, yaitu seperti Rinet test, Swabach test, dan juga Weber test untuk mendiagnosa lebih detail apakah adanya beneran gangguan pendengaran yang tulisan sensoris ataukah yang lain. Saran praktis yang dapat saya berikan adalah perlu dilakukannya penyuluhan dari manajemen arena bermain mengenai gangguan pendengaran, yaitu agar karyawan tersebut dapat memberikan dapat mengerti informasi yang dapat didapatkan di tempat pekerjaan. Kemudian ada pengelolaan dari pihak manajemen terhadap karyawan, yaitu salah satunya dengan memberikan jaminan kesehatan bagi para karyawan yang telah terdaftar. Dan yang terpenting adalah penyediaannya alat pelindung diri atau APD seperti earplug pada karyawan, karena dengan penggunaan earplug tersebut dapat mengurangi efek bising yang diberikan di tempat kerja. Sekian mungkin dari hasil presentasi yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.